Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah yang kita langkahkan pada hari ini hingga kita sampai di tempat ini semuanya diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah, diganti oleh Allah dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan insyaallah setiap langkah kita yang menuju ke sini dengan segenap hajat yang kita bawa, semoga mudah-mudahan semua hajat-hajat kita digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat pembacaan hadrah yang kita baca, dan juga kita berharap berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kesempatan baik demi kesempatan selalu ada di depan mata kita. Majalis tuftah, majelis-majelis mulai dibuka. Namun pertanyaannya, sudahkah hati kita terbuka? Sudahkah hati kita menjadi wadahnya, tempat di mana ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, berkah, rahmat yang Allah limpahkan kepada orang-orangnya yang duduk bersimpuh di majelis, wadah hati kita itu menjadi wadah yang terbuka dan siap menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hati kita buka? Apa hati kita masih tertutup rapat? Yang membuka hati itu bukan Allah, karena Allah selalu bagi-bagi kebaikan, Allah selalu tebar rahmatnya. Lalu dengan cara apa kita membuka hati? Membuka hati itu caranya dari diri kita sendiri. Kalau kita bilang sama diri kita, saya mau buka hati saya, maka hati kamu terbuka. Saat kamu bilang hati kamu mau terbuka, maka saat itu pula akal pikiran kamu siap menerima nasihat. Tapi kalau sejak awalnya kita nggak peduli nih hati mau ketutup, mau kebuka, mau enggak, kita nggak peduli. Bagaimana bisa rahmat itu masuk ke kita, nasihat itu nyantel di kita, apalagi kita mau tertuntun di dalam mengamalkannya? Jauh dari itu semua. Kita datang ke sini semuanya dapat berkah, semuanya dapat manfaat, semuanya dapat kebaikan. Tapi ada yang pulang dapat kebaikannya 100, ada yang cuman pulang bawa kebaikannya 10. Semuanya dapat, tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Dalam kebaikan selalu begitu. Makanya Allah SWT selalu sebut Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kamu mencari kebaikan. Kalau urusan kebaikan kita disuruh lomba. Kalau dunia enggak, tapi kebaikan iya. Kalau soal kebaikan, Allah selalu sindir as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi, mereka yang berlomba-lomba terus mengejar kebaikan, merekalah orang-orang yang dekat dengan kebaikan, dekat dengan Allah. Tempat mereka di mana? Fi jannatin na'im. Orang yang berlomba-lomba kebaikan begitu. Nah, kita udah datang ke sini. Kita berlomba-lomba mengajar kebaikan. Udah dari rumah keluar datang ke sini, alhamdulillah dapat. Sudah berlomba-lomba datang kebaikan, apakah kita berlomba-lomba juga bawa pulang kebaikan? Nah, ini jadi. Kalau mau dapat udah pasti dapat. Tapi berlomba-lomba nggak mau dapat yang paling banyak, ini juga menjadi tantangan dalam hidup. Saat kita udah dapat kebaikan, jangan merasa cukup dengan apa yang udah didapat, tapi teruslah haus untuk terus mendapatkan kebaikan lebih
agar kita pulangnya dapat lebih. Masalah hati tertutup dan terbuka aja masih jadi soalan kita. Lalu Habib Abdul Haddad udah ngingetin lagi sama kita perkara yang lainnya. Kalau udah nih hati nggak ketutup, hatinya kita buka, alhamdulillah hatinya kebuka. Sekarang tuh hati wadahnya udah bersih, apa masih kotor? Wadahnya suci apa tidak? Kamu mau dituangin rahmat nih. Kalau kita mau dituangin sesuatu yang berharga, kira-kira kita nyari benda yang berharga lagi nggak? Kita nyari benda yang berharga. Paling tidak tempatnya nggak berharga, tempatnya biasa-biasa aja. Tapi kira-kira kita mau nggak nuangin sesuatu di wadah yang kotor? Maka kata Habib Abdul Haddad, kenapa banyak orang yang saat dia tiba di tempat kebaikan itu belum ngefek kebaikan itu yang dia dapat. Makanya kenapa ada orang yang kadang-kadang nih suka datang pengajian sekali, besok gak nongol-nongol lagi. Kan itu ada kayak gitu. Mau diajakin lagi susah. Padahal kan berkahnya majelis itu dia udah ngena. Kala dia duduk di majelis dia tuh kayak udah kesentuh hatinya. Dia kayak sadar, ya Allah iya saya jauh banget. Tapi kok nggak ngefek. Efeknya kok cuma di majelis doang. Itu nggak ngefek sampai di rumah, nggak ngefek sampai pengajian selanjutnya, nggak ngefek. Ternyata nih masalahnya sumbernya ada di wadah, kata Habib Abdul Haddad. Ada orang wadahnya, saat wadah itu dituangin rahmat, tapi kebetulan wadah hatinya kotor. Kamu punya air nih, airnya bening, bersih. Tapi kira-kira wadahnya bekas kopi. Wadahnya bekas kopi, begitu dituang air, butak nggak? Bisa diminum nggak tuh air? Nggak bisa diminum. Itu air nggak bisa diminum. Waktu wadah kita kotor, yaitu hati kita kotor, dituangin nih rahmat. Waktu rahmat itu ketuang di wadah yang kotor, keruh dulu. Butek, belum bisa apa-apa nih, tapi butek, giniin, tuang, bersih nggak? Kalau kamu diamin terus dia di situ, dia menciptakan kekeruhan lagi, dan pada akhirnya nggak ada apa-apa, nggak ngefek apa-apa, karena kamu nggak cuci bener, kamu nggak tuang. Nah kata Habib Abdul Haddad, itu wadah penting kamu bersihin, dan cara ngebersihinnya nggak ada selain daripada kamu datang lagi ke sini. Kamu datang lagi dulu ke sini. Kamu hadir dulu ke tempat yang baik lagi. Tuh wadah terus dikocok, dibuang sampai akhirnya dia bersih. Waktu dia bersih dituangin lagi terus. Atau kata Habib Abdul Haddad, ya udah nggak usah dikocok, nggak usah, tapi terus-terusan aja tuang. Yang kotor keluar nggak? Terus sampai yang kotor hilang, maka tersisalah yang bersih. Dan begitulah perumpamaan hati kita selama ini di dalam mendapat kebaikan. Kita disuruh lomba soal kebaikan. Adapun maksiat, adapun kelalaian, dosa dan lain sebagainya nggak ada kata lomba, tapi terkadang itu sering kita buat sampai akhirnya air jernih ketemu keruh lagi, air jernih ketemu keruh lagi, terus begitu. Makanya kenapa disuruh banyakin datang ke tempat seperti ini, biar yang keruh tadi, yang kotor tadi masih kalah. Kalau kamu punya stok rahmat di hati kamu 2 kullah, kemasukan cipratan dosa sedikit, airnya nggak rusak, ente masih bertahan. Tapi kalau kamu cuma ngasih stok wadah airnya cuma segelas, baru ngaji sekali, 2 kali, bagaimana punya stok? Toto nyampe pulang dari sini, baru di gang, udah ngomongin orang. Ngomongin orang kan kayak naruh sampah di wadah, betul apa enggak?
Itu ngomongin orang, terus naruh sampah di wadah kita, itu kotor lagi kan. Kalau airnya baru bening, dimasukin kotoran lagi, sedikit airnya berubah lagi. Dan terus seperti itu. Itulah kenapa penting kita tuh ngebersihin dalam. Selain kita perhatikan wadah jangan sampai terbalik, wadah yang terbalik tuh yang bagaimana wadah yang terbalik? Wadah yang terbalik yang benar-benar menolak diri dari kebaikan. Qalbuh maglub, artinya nyungsep, nggak kebuka. Kalau mangkok dia kebalik, wadah untuk nerima kebaikannya nggak ada, hatinya ketutup. Qulubuhum ghulf, kata Allah, hati mereka ghulf. Ghulf itu kalau bahasa Arabnya bilang, ini kayak ibaratnya buku, ini kan tebel. Nih, tebelnya begini, bagaimana mau nebus? Susah. Ada yang lebih tebal dari buku, ada yang terus. Mereka orang-orang yang begitu, na'udzubillah, adalah orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dilaknat. Itu artinya pada terbalik, mestinya kita kesian sama mereka-mereka orang. Mereka-mereka orang yang nyinyir sama kebaikan, nyinyir sama orang yang nyari kebaikan. Apa paling dapatnya gitu-gitu juga. Ngaji tapi nggak lempeng. Yang ngaji 1 kali 2 kali biar kata belum lempeng, masih beneran dia daripada nggak ngaji. Oh, masih beneran dia, jangan salah. Mobil kotor, motor kotor, cuman disiramin air sekali 2 kali masih ada kotorannya. Ama yang nggak dibersih-bersihin, kotoran mana? Orang ngaji hatinya kotor tapi dibersihin, biar kata bandel dicuci. Ini ada orang yang udah tahu kotor berasa bersih, gimana ceritanya? Malu-maluin lagi tuh. Dia berasa bersih, enggak, hati saya bersih. Gak perlu begitu, yang penting hati. Allah lihat, loh tempatnya ngebersihin di sini. Di sini tempat kita ngebersihin noda, makanya penting kita ngebersihin hati kita. Kenapa penting kita harus deketin diri kita ke tempat yang begini? Karena cuman di sini, selain istighfar yang kita baca di rumah dalam tangisan air mata yang berlinang, maka semuanya la yanfa' wa la yadhur. Apa yang kamu baca, istighfar kamu, gak ada manfaatnya. Sholat kamu di rumah, yang kamu sholatnya cuman sholat selesai, nggak ada penghayatannya, nggak ada kekhusyuan, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi di sini kita terbimbing, kita tertuntun, sehingga sampai kita berada di tahap hati kita, wadah kita bersih. Wadah kita bersih, dan kalau insya Allah wadah kita bersih, setiap nasihat yang masuk, apapun kebaikan yang masuk, wadahnya sudah terbuka, tempatnya sudah bersih, sampai kita pulang ngefek. Nih ngefeknya berapa lama? Ada yang ngefeknya seminggu, ada yang ngefek sebulan, ada yang ngefeknya sampai setahun bahkan, nggak menentu. Ibu-ibu kan saya udah bilang, mau tahu nggak muhadroh yang kita baca ini ngefek? Lihat minggu depan, kepengen kesini lagi nggak? Kan gitu, pengen baca lagi nggak? Kalau udah mulai ada rasa kepengen, itu artinya ngefek. Sama kebaikan gitu juga, habis dengar nasihat kita, habis belajar. Di rumah tuh masih terngiang-ngiang nggak? Kalau masih terngiang-ngiang, tandanya hati kamu, kotoran-kotoran yang bandel udah mulai hilang. Nih kejernihan sudah mulai ada. Nah kalau kejernihan udah mulai ada, insya Allah, ya, hati kita bisa benar-benar bersih sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap hari. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatana wa alaniyatana salihah. Ya Allah, jadiin apa yang ada di dalam hati kami ini salihah, bagus, baik, murni, suci, dan jadikan ya alaniyatana, apa yang nampak di dalam luar kami ini salihah juga. Tapi yang pertama dalam. Jadi luar sama dalam. Tapi dalam lebih baik dari luar. Dimintanya begitu. Yang dalam lebih baik dari luar.
Mudah-mudahan Allah anugerahin kita semua safa as-sarirah, hati yang bersih insyaallah ya. Karena berapa Nabi SAW sebut, berapa banyak dari wali-waliku dilantik, diangkat menjadi abdal, menjadi wali-wali abdal. Mereka bukan karena banyaknya sholat, mereka bukan karena banyaknya sedekah, mereka bukan karena banyaknya puasa, tapi mereka dapat derajat itu karena salamatus sudur. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Waduh, mudah-mudahan kita dapat tuh gelar hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut pelajaran kita dari kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan menjadikan keberkahan beliau senantiasa meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril a'imah ajma'in. Wa qala ba'du sahabah radhiyallahu anhu yahsyurun nasu yawmal qiyamah ala mithal hayatihim fi shalah minat tuma'nina wal hudu. Nemu enggak? Wa qala ba'du sahabah radhiyallahu anhum yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala mithal hayatihim fi shalah minat tuma'ninah wal hudu' wa min judun na'im biha wal ladzah. Wa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bath bi lihiyatihi fi salatihi faqala law khasha'al qalbu hadha la khasha'at jawarihah wa qala man lam yakhsha' qalbuhu ruddat salatuh. Qala ba'du sahabah, dikatakan sebagian sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata sungguhnya kelak manusia pada hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan sholatnya mereka dulu di dunia. Jika mereka sholatnya tuma'ninah, mereka sholat dengan hudu, dengan tenang, mereka sholat dengan merasakan kenikmatan. Rasanya saat mereka sholat, mereka merasakan tumaknina, mereka ngerasain kedamaian, ketenangan, mereka ngerasain kenikmatan di dalam sholat. Maka saat mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka pun akan dalam kondisi seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sholat dan di dalam sholat kita menjadikan sholat adalah wadahnya kita menenangkan diri, wadahnya kita tumakninah di sana, wadahnya kita hudu, tenang, maka saat kita bangkit di hari kiamat, di hari semua orang berlari-lari ketakutan, justru kita dalam keadaan tenang. Di hari di mana orang-orang merasakan pahitnya, getirnya yaumul qiyamah, justru orang-orang yang sholat menjadikan sholat itu ketenangan dan kenikmatan. Kalau sholat dia berasa nikmat, kalau sholat dia berasain lezat. Katanya dia ngerasain ada rasa yang nikmat, maka saat dia dibangkitkan dari kiamat itu, dia ngerasain sholatnya itu yang enak, datang rasanya di hari kiamat buat dia. Makanya jangan ada dari kita yang begitu sholat, ya Allah malas benar. Allah sindirkan di Al-Quran, orang-orang munafik yang kalau diperintahin sholat gak mau kusala, bangunnya malas. Bangunnya malas. Itu dikasih ciri-cirinya sama Allah. Jadi kita maksudnya apa? Semakin kita excited, semangat di dalam sholat,
maka saat kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita pun dengan semangat yang sama, dengan rasa bahagia yang sama, dengan rasa ketenangan yang sama. Itu tergantung bagaimana sholatnya kita di sini. Dan Nabi SAW pernah satu ketika melihat ada seorang yang sedang sholat mainin jenggotnya. Kalau di rumah ada suami yang punya jenggot, punya kumis misalnya, ya itu lagi sholat mainin di jenggotnya, pegang-pegang, sambil baca, tapi jenggotnya dimainin terus, dipegang. Nabi pernah ngelihat ada orang di zaman beliau sholat kayak gitu, maka Nabi bilang, lau khasha'al qalb, kalau hatinya nih orang tenang, hatinya nih orang khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya khusyuk. Nggak ada tuh iseng-iseng mainin jenggot, megang-megang jenggot, melintir-melintir apa tangannya, garuk-garuk melulu, nggak kelar-kelar. Tahu nggak ibu, kadang kalau lagi sholat garuk satu kali nimbul gatal yang lain, bener nggak? Iya, kita garuk satu kali, gatal lagi yang lain, garuk lagi, sehingga nggak selesai. Nah kita belajar kalau dalam sholat itu apa yang bisa kita tahan, ternyata kuncinya di hati. Kalau hati kamu tenang, hati kamu khusyuk, maka seluruh anggota tubuh kamu ikutan khusyuk. Makanya dulu di zaman Nabi, sahabat katanya kalau sholat itu layaknya tiang yang berdiri tegak. Sampai-sampai banyak dari mereka burung hinggap di atas kepala mereka karena dipikir itu tiang yang berdiri. Patung, katakan patung yang berdiri, udah burung pada naik di atas kepalanya, dia terbang lagi, saking diamnya nggak bergerak, subhanallah. Nah, kadang-kadang kita badannya mungkin tangan nggak gerak apa, cuman badannya diayun. Pernah nggak nemu orang sholat kayak gitu? Maju mundur, bingung. Ya, kayak apa pohon pisang ketiup angin, bener. Dia hanya goyang-goyang. Ada yang sholat kayak gitu, bergerak-gerak, maju mundur badannya. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya yang lain ikutan khusyuk. Itu Nabi yang bilang, lau khasha'al qalb la khasha'atil jawab. Kata Nabi, kalau hatinya tenang, hatinya khusyuk, maka pasti anggota tubuhnya yang lain ikutan khusyuk. Kemudian Nabi negesin, man lam yakhsha'. Kata Nabi, siapa yang tidak khusyuk dalam sholat, maka sholatnya dikembalikan kepada pelakunya. Kita sholat, tapi nggak khusyuk. Yang penting sholat. Hakikatnya sholat itu nggak diterima sama Allah. Sholat itu nggak dibawa pula sama malaikat, tapi dikembaliin sama kita. Tuh, ambil aja sendiri. Ibaratnya kayak kamu mau ngasih sesuatu buat orang, tapi ngasihnya tuh asal-asalan. Sehingga yang kamu kasih bilang, saya nggak butuh, ambil aja buat kamu sendiri. Nggak diperluin. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu untuk Allah yang hanya yang penting sholat, yang penting dibuat, yang penting dikerjain. Enggak. Tapi kita harus ngasih sesuatu yang paling baik dari kita kalau kita mau ngasih. Nah, contoh kalau kita di sini di dunia ngasih sesuatu buat orang, pengennya indah, pengennya bagus, ngasih kue aja dipita, dilabelin, dinama, baru pitanya belum kelar, kudusnya belum kelar, paperbacknya dicari yang bagus lagi, wah belobel deh. Padahal begitu dibuka, ya kuenya gini doang, ibaratnya. Tapi begitu kita jaga kemasan, itu segitunya. Kalau kue biasa dikemas aja jadi cakep, orang merasa dihargai. Apalagi kalau kuenya udah mahal, kemasannya cakep, riasannya bagus, begitu orang dikasih, dia begitu sangat merasa dihargai. Dan begitu juga sholat kita sama Allah. Begitu kita suguhkan, persembahkan ibadah kita sama Allah ini dengan yang terbaik dari kita, niatin, perindah, percantik, perbagus,
Maka Allah begitu pun merasa bahwa sholat ini begitu layak diterima. Sholat ini begitu cantik dan begitu senang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah, annallaha madahal khashi'ina madahal khashi'ina al-mutawaddi'ina fi salah fi ghairi ayah faqala fi salatihim khashi'un wa ala salawatihim yuhafidhun ala salatihim daimun. Kata Imam Ghazali bilang, Allah tuh memuji orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pujiannya di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama, qad aflahal mu'minun, kata Allah. Aflah, telah menang, telah berjaya, telah berhasil dari kalangan kaum mukminun. Kenapa mereka? Alladzina hum fi salatihim yuhafidhun khashi'un. Ayat 9-nya baru Allah puji lagi, wa fi salawatihim yuhafidhun. Di surat Al-Mu'minun itu Allah puji tentang orang yang sholat sampai 2 kali. Pertama khusyuk. Jadi kuncinya sholat khusyuk, hafidhun, jaga, daimun, senantiasa. Ini 3. Dipuji sama Allah. Mereka yang khusyuk, mereka yang memelihara, dan mereka yang senantiasa mengerjakan. Khusyuk kita udah tahu. Memelihara akan waktunya. Kalau udah masuk waktu sholat, kita yang utamakan. Jangan bilang, sholat yuk, tar dulu, nungguin kelar, tar dulu, nungguin selesai, tar dulu, begitu ada waktu senggang, ayo kita sholat buru-buru. Tidak, tapi kamu utamakan sholat dari semua perbuatan. Artinya sebelum kamu ngapa-ngapain, udah kita sholat dulu, siapin waktu untuk sholat, dipelihara, dijaga dari sholatnya itu. Kemudian daimun, Allah sebut ala sholawatihim daimun. Daimun artinya senantiasa. Mereka selalu ngerjain sholatnya, tetap selalu dikerjain. Dia tetap ngerjain sholat, mahmakan, dalam keadaan apapun. Mau dia capek, mau dia sibuk, mau dia sakit, mau dia lagi musafir, mau dia lagi sholat. Apalagi model kayak gitu. Mau dia ke mall, mau dia ke pasar, mau dia tamasya. Orang-orang yang dipuji sama Allah, mereka yang dengan sholatnya tetap mereka kerjakan dimanapun mereka, kapanpun dan apapun kondisi mereka. Allah puji mereka, orang-orang yang sholat khusyuk, hafidhun, daimun, khashi'un, hafidhun, daimun. 3 dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ngingetin nama kita betapa pentingnya kita harus khusyuk, karena orang yang khusyuk dipuji sama Allah. Orang yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, dipuji sama Allah. Dan orang yang tetap mengerjakan sholatnya, mau dia capek, mau dia sakit, mau dia apa, dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, ini ayat dulu ya. Innama qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa taqwa qala Allah Ta'ala innama yataqabbalallahu ta'ala minal muttaqin. Sesungguhnya orang yang khusyuk ataupun itu yuhafizun ataupun dia orang-orang yang daimun, mereka masuk kelompok takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang mereka orang-orang yang bertakwa itu di dalam firman-Nya innama yataqabbalallahu ta'ala minal muttaqin.
Allah nggak akan nerima apa-apa dari kita kecuali dari orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa. Jadi ciri-ciri orang takwa khusyuk. Ciri-ciri orang takwa itu memelihara. Ciri-ciri orang takwa itu tetap melaksanakan. Itu ciri-ciri orang takwa. Nggak ada orang mengaku bertakwa tapi sholatnya asal sholat. Nggak ada orang yang ngaku bertakwa tapi nggak memelihara sholat. Wala syurutnya diperhatiin, bagaimana auratnya, mukenanya, rambutnya, make upnya, dia nggak perhatiin, dia nggak peduliin. Mau make upnya air wudhu masuk atau tidak, eyelinernya masih nempel atau enggak, lipstiknya masih nempel atau tidak, dia nggak peduli. Pakai apa itu kutek, dia nggak peduli. Yang dia pikir sholat, adapun syurutnya abaikan, itu nggak masuk kategori memelihara sholat. Tetap ngerjain. Nah, orang yang bertakwa dimanapun dia, mau dia dalam keadaan sulit ataupun senang, di rumah ataupun di jalan, dimanapun dia tetap bakal laksanain sholatnya. Dia tetap bakal kerjain sholatnya. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa nggak mungkin ninggalin. Dan itu kunci dari ibadah kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, man shalla in shallin kathir wal khashi'in fi shalah galil maha wal hajju kathir wal bar galil wat tayru kathir wal andalib galil wal am kathir wal amil galil was salatu mahallul khudu' wa ma'dinut tawadhu wal khusyu' wa hadamatul qabul fa inna lil jawazi syartan wal qabuli syartan al jawazu ada farduha wa syartul qabul wal khusyu'. Dibilang sesungguhnya orang yang sholat itu banyak, tapi yang khusyuk di dalam sholat sedikit. Kemudian orang yang haji banyak, tapi yang berbuat kebaikan di dalam haji sedikit. Artinya yang dari hajinya itu disebut mabrur, itu dikit. Yang haji banyak. Biasanya kan jutaan yang haji, tapi dari yang jutaan itu yang mabrur cuma bisa dihitung pakai jari. Sholat banyak tapi yang khusyuk sedikit. Sampai dikasih perumpamaan wattairun katsir, burung banyak. Burung nih yang berkicau banyak, tapi wal andalib galil, tapi burung spesial sedikit. Andalib ini satu jenis burung, satu spesies burung yang kalau berkicau dia bisa ngerupain 1000 bahasa, 1000 kicauan burung lainnya. Burung spesial deh. Andalib itu artinya itu burung itu tuh, burung spesial itu. Umpamanya ibaratnya burung itu banyak, tapi burung yang spesial bisa meniruin 1000 cuitan, seperti 1000 suara, 1000 bahasa, kicauan sedikit. Cuman itu jenis doang, andalib doang kata dibilang. Kemudian wal'am kathir, bukan am. Wal'amil galil. Wal'alim, ini bukan am. Wal'alim. Wal'alim kathir, wal'amil galil. Orang yang berilmu banyak, tapi yang mengamalkan ilmu sedikit. Wassalah, dan sementara sholat mahallul khudu'. Sholat itu tempatnya kamu tenang. Wa ma'dinut tawadhu', dia itu tempatnya kamu itu merendah, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Dan ini kalau ada orang yang sholat begitu, min alamatul qabul. Jadi balik, orang kalau sholatnya khusyuk udah pasti itu alamat qabul. Dan ingat, sholat punya syarat, dan syaratnya diterimanya sholat adalah khusyuk.
Ini syarat berdasarkan soal ibadah hati. Adapun syarat sholat yang lainnya kita udah belajar di hukum fikih ya. Di sini kita belajarnya perkara hatinya, urusan perkara hatinya. Kalau syarat zahirnya takbiratul ihram, niat, kemudian baca suratul Fatihah, itu syaratnya sholat. Dan kita belajar itu di fikih. Itu semua punya syurut, dan hati, ibadah hati punya syurut. Dan ibadah hati di dalam sholat syaratnya adalah khusyuk. Kemudian galallahu ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini tadi yang disebut aflahal mu'minun, yang sholatnya khusyuk, dia taqwa, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini muqbilan fihi ma 'ala Allah bi qalbi kharaja min dhunubihi ka yaum waladathu ummuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 2 rakaat. 2. Ini belum ngomongin salat wajib. Ini ngomongin 2 rakaat aja. Man shalla rak'ataini muqbilan fihi ma 'ala Allah. Kata Nabi, barang siapa orang yang sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, dihadapin hatinya kepada Allah, maka kata Nabi bilang, kharaja min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Maka keluar dari dirinya dosa-dosanya sama seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Sholat pakai hati yang menghadap Allah, maka sholat 2 rakaat kamu itu bisa bikin dosamu semuanya digugurkan. Layaknya kamu baru lahir dari perut ibumu, kamu gak punya dosa, kamu bersih, kamu suci. Kita mau ngedapetin pahala pengampunan itu selalu mudah dikasih sama Allah, tapi kemudahan itu untuk kita praktekin sulit. Semua ibadah kita cenderung mengantarkan kita pada pengampunan, tapi ada ibadah yang kita kerjain dari sekian banyak ibadah, lebih cenderung ibadahnya yang sia-sia. Na'udzubillah. Kenapa kita disuruh minta umur yang berkah, rezeki yang berkah, ibadah yang berkah? Karena kita pengen ibadah sedikit tapi pahalanya gede. Umur yang mungkin gak banyak, tapi dari umur yang sedikit itu, entah 20 tahun, entah 30 tahun, entah 40 tahun, entah 50 tahun, tapi umur itu dari ibadah yang kita kerjain di dalamnya lebih ngunggulin orang yang umurnya 80 tahun. Itu umur berkah. Rezeki berkah gitu juga. Kita disuruh minta rezeki berkah, ya Allah kasih rezeki yang berkah. Bukan soal banyaknya, 0 di belakangnya ada berapa. Tapi rezeki yang berkah tuh, kamu makan dari situ bisa, nyekolahin anak di situ bisa, bayar tagihan rumah bisa, mau apa? Mau sedekah bisa. Tahu-tahu lagi kepengen, ada yang nawarin tanah, bisa juga. Itu berkah. Jangan dikira banyaknya. Oh Ustazah, orang yang punya tanah tuh orang yang duitnya banyak. Bukan yang duitnya banyak, itu min asbabul akhar, itu sebab yang lain. Tapi kunci utamanya itu berkah. Ada orang yang dikasih rezeki sama Allah berlimpah banyak, mau beli nggak beli-beli, nggak dikasih berkah, nggak dikasih berkah. Dan kita nyarinya bukan soal banyak. Ingat, kita nyari kalau berkah itu ente mau di ATM ada berapa aja, tapi tiba-tiba punya hajat, pengen ngawinin, hajatnya mak-mak tuh. Mama kan biasanya gitu, pengen ngawinin tuh gimana, duitnya belum ada, belum kumpul-kumpul. Jangan khawatir, mintanya rezeki yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, tahu-tahu wade kebayar, tahu-tahu apalagi
Catering kebayar. Tahu apa lagi? Hah? Tenda kebayar. Oh, pengennya gedung Ustazah, gedung kebayar. Kalau berkah begitu. Bingung tahu, kita juga bingung, subhanallah, semua digampangin sama Allah, datang aja tuh rezeki gitu. Itu berkah, itu berkah. Orang berkah itu yang pas saat dia butuh, disitulah pertolongan Allah datang. Allah nggak kasih dia kesibukan sama dunia yang terlalu berlebih, karena Allah cuma mau kasih dia berkah, porsinya berkah, subhanallah ya. Itu begitu. Kita nyari amalan yang berkah. Wa'lam annahu la yulhi 'anis shalah illa al-khawatir al-waridah asy-syaghilah. Fala budda min daf'iha wa daf'iha qad yakunu bis-shalah fi mudlim aw khal 'anis syawaghil min al-aswat wal farash al-mangushah wa tajarrud 'anil malabis al-muzayyana bihaythu tulhihi idza nadhara ilaiha fi shalah. Ini penting nih, Bu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya katanya salat itu tidak membuat kita lalai sampai hati kita yang teralihkan. Kita dalam sholat nih nggak lalai. Sampai kapan kita mulai lalai dalam sholat? Begitu hati kita teralihkan. Jadi saat ada sesuatu yang melintas di hati, terus buyar. Bener ya? Begitu ada satu yang lintas di hati, kesononya ngaco semua. Lintasan-lintasan hati yang lain muncul. Baru satu, ingatnya sih satu. Sholat nih, Allahu Akbar. Yang kerja ingat toto, oh iya abis gini mau ini. Satu, kok toto pikirannya jalan. Kesono kemari, kesono kemari, kesono kemari. Mikir. Lagi di sholat. Maka kata Imam Ghazali bilang, fala budda min daf'iha. Kalau kamu tahu lintasan hati itu punya peranan fatal dalam mengusik sholat, maka kamu harus lawan. Kamu harus tolak tuh yang namanya bikin kamu itu hati jadi kacau. Kamu harus tolak. Bagaimana caranya? Bisa jadi, kata Imam Ghazali, kamu sholatlah di tempat yang redup. Masing-masing orang beda-beda. Cari tempat yang redup. Oh enggak, saya redup enggak, ngantuk ternyata. Nah, kita punya masalah yang lain ini. Bukan soal melintas hati aja, urusan ngantuk ini perkaranya. Oke, tempat yang redup enggak, aukhal. Cari tempat yang kosong. Yang kiranya enggak banyak keributan dari suara-suara yang ada. Kenapa orang tua kita dulu kalau sholat TV dimatiin? Anak-anak coba diasingin dulu. Atau mereka lebih memilih sholatnya itu di tempat sholat. Biasanya rumah-rumah orang tua dulu pasti di dalam rumahnya ada kayak musolah kecil ya untuk sholat. Biasanya musolah kecil itu rapih, Bu, ketutup, jauh dari ruang tengah, karena memang mencari ketenangan, bukan nyari pajangan, bukan. Oh ya masuk rumah, oh ini musolahnya, tapi di tengah rumah sama aja, sholatnya di situ, tapi TV-nya nyala di ruang tengah, anaknya warawiri, bolak balik, gimana khusyuknya? Kan yang dicari itu Khalid, katanya kalau bisa cari tempat yang menyendiri, sepi, sunyi, yang kiranya kamu gak disibukin sama suara-suara yang mengganggu. Hindarin segala suara-suara yang mengganggu. Nah ini nih ada unik nih cerita Al-Habib Abu Bakar Sakran, wirid Sakran yang kita baca tiap hari itu ibu-ibu. Itu pengarangnya kalau sholat saking sudah di tahapnya khusyuknya, nggak pakai lagi urusannya susah-susah, kan itu sholat masuknya kerana meditasi ya. Begitu dia takbir, ada satu anchor di dalam dirinya dia, kalau udah takbir udah tenang aja, dia udah di alam yang beda. Ini Habib Abu Bakar Sakran, kalau mau sholat nyampe rumah bilang sama penghuni rumahnya, yang mau teriak-teriak,
Yang pengen ngobrol, ngobrol selagi saya sholat. Kalau saya udah kelar sholat, jangan ada yang bersuara. Kebalikan. Kebalikan. Karena dia di dalam sholat udah ngerasain tahapnya tenang. Mau di mana aja dia nggak pengaruh. Mau lingkungannya teriak suara berisik nggak pengaruh. Bahkan beliau dibilang sakran, dibilang gila, lagi sholat ngelakuin operasi. Beliau dulu takut sama pisau, takut. Tapi dia punya sakit yang ngeharusin dia operasi di kaki. Habib Abu Bakar sakran. Berkali-kali tabib bilang, "Beb, ente udah harus operasi." Nggak mau, takut. Sampai akhirnya karena dia sudah nggak tahan juga sama sakitnya, akhirnya dia operasi. Operasinya gimana? Mau dikasih anestesi, mau dikasih obat biar hilang rasa sakit? Enggak. Aneh sholat, ente tusuk aneh. Aneh sholat, ente potong deh, aneh nggak bakal berasa. Begitu juga yang terjadi sama siapa? Yang terjadi sama Habib Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah, yang lagi sholat tiba-tiba rumahnya kebakar, dia nggak berasa kebakaran. Orang di luar menjerit-jerit, "Habib, rumahnya kebakaran, Beb, keluar." Nggak keluar. Dia udah punya alam yang beda, engkarnya beda. Nah, kita lagi masih di tahapnya mau nyiptain. Karena kita nih punya masalah sama lintasan hati, jadi kita harus nolak segala sesuatu yang memudahkan kita untuk terlintas hati. Oh gimana nih, hati kita begini cepat, kalau gitu aneh harus tolak, cari lawannya. Saya keganggu kalau berisik, cari tempat yang sunyi. Saya keganggu kalau ada suara anak-anak, cari tempat yang sunyi. Makanya ibu-ibu, kalau punya anak kecil misalnya, dilarang dibawa ke masjid, anak bayi dilarang dibawa ke masjid, maklumin. Sama, karena konsentrasi itu penting. Kalau hadir pengajian kan beda sama sholat. Kita minta, ibu maaf yang bawa anak tolong duduknya di sampingnya, di ujung sana, maklumin. Karena khawatir itu semua mengganggu konsentrasi orang. Nah, apalagi terlebih-lebih dalam sholat. Kemudian bukan cuma itu katanya. Wal farash al mangusha wa tajarrud anil malabis al muzayyanah. Katanya juga hindarin pakaian-pakaian atau farash itu karpetnya, sejadahnya, jangan nyari yang terlalu glamor. Ini orang kita demen mau kena glamor, sejadah glamor. Mau kena sampai ada yang dipakai nggak kuat 2 kilo di badannya gara-gara Swarovski. Tahu mata itu tahu nggak? Ya kita nggak kepengen mau ngapain kayak gitu, tapi di luar sana ada, apalagi kalau udah Ramadan pengen sholat taraweh di masjid. Wah, mata-mata itu bukan dia doang yang keberatan, yang sholat di belakangnya keganggu. Iya, jangan dikira nggak ada apa-apa. Itu orang yang sholat bilang, sholat aja lebay bener bajunya. Itu kan bisa, iya jadi malah jadi diomongin. Buat kitanya aja. Yang begitu-begitu besok taruhnya paling belakang. Gak ngelihat ya, biar jangan ngeganggu orang, taruh paling belakang. Ini begitu lihat Swarovski mundur. Suruh mundur deh, jangan ada di situ. Sejadah, karpet yang terbentang, kata Imam Ghazali, itu bisa saja mengalihkan perhatianmu. Itu bisa saja bikin hatimu menjadi terlintas. Sejadah yang modelnya gimana-gimana, lagi sambil sholat sambil liatin kaki, sambil main-main, sambil kutik-kutik. Pakai baju misal sholat, katakan kalau kita mau kena rata-rata, misalnya pas lagi sholat pakai baju ada kancingnya, itu pernah terjadi. Makanya di sini dibilang kama ruwiya
annahu sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisa allati atahu biha Abu Jahm wa 'alaiha 'ilm wa shalla biha naza'aha ba'da salati wa qala idhabu biha ila Abi Jahm fa innaha alahatni anifan an salati. Nabi pernah satu ketika dalam riwayat dia sholat pakai jubah, khamis namanya jubah, dipakai sama Nabi itu. Jubah itu dikirim atau dikasih sama orang namanya Abu Jaham. Bukan Abu Jahal, bukan Abu itu ya, Abu Lahab, Abu Jaham. Ya, Abu Jaham. Wa shalla biha. Nabi pakai itu baju kala itu di dalam sholat. Selesai sholat dilepas sama Nabi. Habis dilepas sama Nabi, Nabi bilang, "Ini baju tolong balikin lagi ke Abu Jaham." Kenapa? Karena dia udah bikin perhatian aneh teralihkan. Kata Nabi bilang, gara-gara tuh baju. Kalau saya nggak salah tuh dalam kisah bajunya tuh apa? Ada kancingnya, ada matanya, ada apa gitu. Alhasil yang kemudian ini apa namanya mengalihkan. Disuruh balikin sama Nabi, ganti ke kancing yang dulu. Jadi Nabi punya baju diganti kancingnya apanya gitu ya, kalau kita bilang itu baju tadinya punya Nabi diganti sama Abu Jaham dengan kancing yang lebih bagus, mata yang lebih bagus. Begitu Nabi pakai yang baru dilihat begini, Nabi teralihkan, dipulangin sama Nabi, suruh ganti yang lama. Bahkan Nabi pernah lagi sholat di tengah-tengah beliau sholat sholat Jumat itu khutbah, Nabi lagi khutbah Jumat. Beliau baru pakai cincin baru, dapat hadiah dari orang, cincin baru. Saat Nabi lagi pakai itu, cincinnya tuh mengalihkan beliau nengok ke cincinnya. Di tengah-tengah khutbah dilepas, dilempar sama Nabi, dibuang. Kalau kita berebutannya Nabi itu kalau Nabi, iya. Ini pelajarannya itu adalah ngajarin sama kita bahwa dalam ibadah gak boleh ada segala sesuatu, terutama perkara dunia yang mengalihkan kita dari urusan ibadah. Kita belajar Bu dari hal-hal kecil. Waktu datang taklim, HP di silent, HP-nya di silent. Oh, ibu-ibu yang punya urusan sejenak, berapa durasi? Katakan 2 jam materi deh, selama panjang materi. Selama materi nggak ada komunikasi melalui handphone, nggak ada chat, nggak ada telepon yang masuk. Udah fokus saja belajar dari situ. Begitu juga lagi sholat. Sholat handphone silent atau jauhin dari kita. Jangan sampai lagi sholat atau bunyi telepon, tuh kak datang tuh di pikiran kita. Siapa ya yang nelfonnya? Siapa ya yang nelfonnya? Apalagi kalau pas mau takbir nungguin telepon. Lagi mau takbir tuh nungguin telepon, atau bunyi teleponnya. Yah, dia telepon. Begitu datang pikiran, batal nggak ya? Batal sholatnya. Batalin nggak? Angkat nggak? Batal sholatnya. Kan nggak boleh ragu dalam sholat, nggak boleh. Begitu ragu antara lanjut atau sudah batal sholatnya. Itu dalam sholat. Jadi jangan pernah ngedatengin keraguan seperti itu. Oh, angkat nggak ya? Ini nggak ya? Jangan. Udah jangan angkat, abain. Mendingan singkirin dulu, jangan dilihat-lihat. Karena itu semua ngalihin kita. Nah, kita belajar dari hal-hal kecil. Nabi SAW baju aja yang beliau pakai, ternyata beliau sadar baju itu mengalihkan beliau balikin ke orang. Beliau nggak mau gunain itu. Jadi itu kita paham. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bitajdid syirak na'lih. Thumma nadhara ilaihi fi salatihi wa in kana jadid. Fa amara an yanza' minha wa yuriddu syirkul khalq. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, pernah ngerapiin sendalnya, tali sendalnya putus dalam salat tuh. Iya. Amara sallallahu alaihi wasallam bitajdid syirak na'lih. Kan kalau kita lihat dalam sejarah tuh sendalnya Nabi tuh kayak ada tali-tali ya di sendalnya beliau. Nabi minta rapiin, tolong dirapiin ya. Kalau kita mungkin sol sepatu atau apalah ya ibaratnya gitu, tolong rapiin. Di tengah-tengah Nabi sholat, tsumma nadhara ilaihi fi sholatih.
Tengah-tengah sholat dulu zamannya masjid belum kayak sekarang. Sholatnya masih pakai naal, sholatnya masih pakai sendal. Nah, maka Nabi ngelihat, begitu Nabi ngelihat langsung Nabi lepasin tuh pengail yang baru. Kata Nabi, ganti, jangan ada yang bikin saya itu jadi berpaling dari kekhusyuan sama Allah. Sendal apa aja, kalau sekarang kita sholat udah nggak pakai sendal, udah nggak ada lagi soal sendal. Kita sholat udah biasa, mau kena juga perempuan cenderung kakinya tertutup. Cari sesuatu jangan yang bisa ngalihin perhatian kita. Sholat fokus saja, khusyuk, benar-benar kita mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sallallahu alaihi wasallam, ini dia nih ceritanya. Fi yadihi khatim min dhahab qabla tahrim. Wa kana 'alal mimbar faramahu wa qala syaghalani hadha nadhara ilaihi wa nadhara ilaikum. Ini cerita Nabi SAW, di tangannya ada cincin. Saat itu cincinnya belum ada ayat tahrim, cincin dari emas. Belum ada larangan laki-laki pakai cincin emas. Nabi pakai di tengah-tengah mimbar, tahu-tahu Nabi melirik kepada cincin itu, pada barang itu, maka itu mengalihkan perhatian Nabi dalam fokusnya soal di dalam mimbar sama Nabi. Faramahu, dilempar sama Nabi, dibuang sama Nabi. Ini cincin udah nyibukin saya, gara-gara saya ngelihat dia. Itu Nabi SAW nggak cinta sama dunia sampai segitunya. Waruwiya anna Abu Talha shalla fi ha'id lahu fihi syajarah fa'jabahu dabsi tar fi syajarah yaltamis makhrajan fa'atba'ahu basaru sa'ah thumma lam yadri kam shalla fadzakara li Rasul sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah thumma qala ya Rasulullah huwa sadaqah fada'hu kaifa syi'ta. Abu Talha pernah satu ketika katanya sholat di satu kebun. Dia tuh sholat, di depannya dia pohon-pohonan, ada burung terbang. Tuh burung lucu, sama Abu Talha diliatin, lagi sholat tuh dia liatin tuh burung terbang dari satu pohon ke pohon gitu, sambil diliatin sampai bikin Abu Talha lupa sholat udah rakaat keberapa. Kita nggak ngelihat burung, nggak ngelihat apa, sering lupa udah rakaat keberapa gitu ya. Iya, Abu Talha lupa ini udah rakaat keberapa. Subhanallah, selesai dia sholat, dia datangin Rasulullah, dia cerita, Rasul tadi saya sholat, di tengah-tengah saya sholat tuh di tempat saya, di kebun saya itu, saya ngeliatin burung sampai akhirnya saya lupa rakaat. Nabi nggak salahin nih, Nabi belum salahin dia, tapi tindakannya Abu Talha bilang, kebun itu udah bikin saya hilang fokus. Sekarang kebun itu ya Rasulullah, aku hadiahkan padamu, terserah engkau mau apain aja tuh kebun. Gak ada yang lebih pantas melebihi Allah yang menarik perhatianku, kata Abu Talha. Waduh, Allah kasih kita hati yang luas begini ya Rabb. Ya Allah, hati yang luas, yang gak takut sama hilangnya dunia, Masya Allah. Wa an rajul akhar annahu shalla fi ha'id lahu wan nakhl matwuq bi thamriha fa nadhara ilaiha fa ajabathu wa lam yadri kam shalla fa dzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu wa qala huwa sadaqah faj'aluhu fi sabilillah azza wa jalla fa ba'ahu Utsman bi 50,000 wa qala ba'du salaf arba'ah fi shalah al-jafa min al-jafa al-iltifat wa mashul wajh wa taswiyatul hasah wa an tusalli bi tariqin man yamurru baina yadik. Terjadi juga kisah yang serupa, tapi ini di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada orang sholat di tengah kebunnya, dia ngeliatin pohon korma udah mulai berbuah. Buahnya begitu banyak dilihat. Dia lagi sholat, dia ngeliatin, ya Allah tuh cakep banget tuh buah udah banyak, udah meletek deh tuh. Kalau kita ibaratnya pohon mangga deh, atau pohon rambutan, girang tuh ngeliat rambutan deh penuh. Nih dia ngeliat korma udah banyak.
Sampai dia lupa rakaat keberapa. Selesai dia sholat, dia datang ke Sayyidina Utsman bin Affan, dia bilang sama Sayyidina Utsman, tuh ambil kebun saya Utsman, jual di jalan Allah, ambil yang kamu perluin di sana untuk kau gunakan keperluan di jalan Allah. Akhirnya sama Sayyidina Utsman tuh tempat dijual. Tuh tempat dijual dengan seharga 50 alfan. Nah, ambil duitnya dipakai sama Sayyidina Umar, disedekahin. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatiannya orang soleh dari Allah, maka itu benda menjadi tidak berharga lagi di mata mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadiin kita inian ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mau azan ya? Apa masih sholawatan? Azan. Marhaban bi salatu. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رافعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lanjutan daripada bab khusyuk di dalam sholat sudah kita pahami. Tambahan hari ini adalah ingat segala sesuatu yang membuat hati kita terlintas selain daripada mengingat Allah, dan kemudian yang mengalihkan perhatian kita daripada Allah, maka hakikatnya hal-hal tersebut bukanlah menjadi suatu yang patut kita banggakan lagi, karena telah membuat kita lalai daripada Allah. Dan kita berharap Allah menganugerahkan kepada kita semua salat yang khusyuk, ya, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama Ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan suratul Fatihah biniyatus syifa, yang insyaallah akan melakukan operasi besar Bapak Husni Mawardi bin Mawardi Gafar, dan juga yang sakit Syarifah Maryam binti Mukhlar al-Habsyi, dan juga Aprili Hanto Adi Cahyo bin Haji Muhammad Sutoto. Mudah-mudahan semua yang sakit ini yang akan menjalankan operasi, ya Allah mudahkan prosesnya, Allah mudahkan jalannya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, dan untuk semua di antara kita yang sakit ya Allah angkat penyakit kita, berikan kesembuhan untuk kita ya Rabb, temukan obatnya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana sadhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kulla ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syaljid wal jishil adid waja'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa ba'an bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidik ya dhal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'alu an takfina wa takfihu min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والفتح بالقبول إلى حضرة رسول سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أروى آبائه الغني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى روح صاحب المؤلف الإمام الغزالي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وإلى روح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين إلى روح المرحومة Ibu Armenah binti Encing wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al jannah wa ya'idu alaihim barakati wa asrani wa anwari fid din wa dunya akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.